Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sambi Lokonga adalah Yaya Toure yang baru. Sejak Granit Xhaka mengalami cedera lutut jangka panjang pada bulan September, Sambi Lokonga terus menjadi andalan Arteta untuk berdua dengan Thomas Partey di lini tengah dan dia mampu bermain dengan sangat baik. Mantan pemain Manchester City yang sempat melatih Lokonga di Anderlecht, Vincent Kompany, mengatakan jika ia melihat Yaya Toure baru pada sosok Lokonga. Saya menonton sepak bola dari berbagai negara dan saya melihat Sambi memainkan 2 pertandingan pertamanya untuk Anderlecht. Kemudian dia mengalami cedera lutut yang parah. Tetapi hal pertama yang saya lakukan ketika saya melihat Sambi adalah saya pergi ke Mikel dan juga Pep dan saya berkata, Anda harus memperhatikan orang ini. Dia adalah Yaya Toure yang baru, ujar Kompany pada channel 5 YouTube. Kompany menambahkan jika Lokonga adalah pemain muda yang mampu mengendalikan tempo permainan dan tahu kapan ia harus memberikan bola pada rekannya. Itu adalah salah satu yang membuat Lokonga menjadi pemain istimewa bagi Vincent Kompany. Arsenal dinilai masih belum mampu finish 4 besar. Mantan pemain Arsenal Nigel Winterburn percaya bahwa Arsenal masih belum bisa finish di 4 besar Premier League musim ini. Meskipun hasil impresif yang mereka raih baru-baru ini, dirinya melihat bahwa tim-tim di atas mereka masih jauh lebih unggul daripada Arsenal. Bisakah Arsenal finish 4 besar? Tentu saja mereka bisa, karena para pemain cukup bagus untuk masuk ke bracket tersebut, ujar Nigel kepada Metro. Apakah saya benar-benar berpikir mereka akan mencapai itu ketika saya ditanya? Mungkin tidak. Saya pikir tim-tim di depan mereka seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea terlihat sedikit lebih baik. Tambahnya, sejauh 2021-2022 ini bergulir, Chelsea berhasil memuncaki klasemen Premier League dengan torehan 26 poin. Unggul 3 poin dari Manchester City dan West Ham yang berada di tempat kedua dan ketiga. Ainsley Maitland-Niles berpotensi dapat kontrak baru dari Arsenal. Ainsley Maitland-Niles terpilih menjadi Man of the Match dalam pertandingan pekan ke-11 Premier League. Di sisi lain, kontraknya bersama Arsenal akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Namun, Kevin Campbell optimis jika mantan klubnya bakal menyodorkan kontrak baru untuknya. Berbicara kepada Football Insider, Campbell mengatakan bahwa Arsenal berpotensi memberikannya kontrak baru. Dirinya menilai bahwa Maitland-Niles jarang melakukan kesalahan. Baginya, ia selalu berusaha tampil bagus untuk Arsenal. Bahkan ia secara terang-terangan terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan ketika melawan Watford. Dengan demikian, ia berharap agar sang pemain dapat terus tampil konsisten. Musim ini, Maitland-Niles telah bermain dalam 10 pertandingan di semua kompetisi dengan mencatatkan 1 assist. 7 di antaranya di kompetisi Premier League. Marseille ingin permanenkan William Saliba. William Saliba telah berperan penting bagi Marseille di lini belakang mereka musim ini. Dirinya hanya melewatkan 1 pertandingan di semua kompetisi. Penampilannya telah membantu timnya menjaga 6 clean sheet dalam 13 pertandingan di Ligue 1 dan mereka naik ke urutan keempat di klasemen sementara. Marseille mencatatkan 2 kekalahan di Liga Eropa dengan tim tersebut bermain imbang dalam 4 pertandingan pertama mereka di kompetisi tersebut. Saliba telah menerima sambutan hangat untuk penampilannya di Prancis dan menurut jurnalis Ekrem Konur melalui akun Twitternya, Marseille ingin mempertahankan Saliba di tim mereka secara permanen. Tidak diketahui pada tahap ini apakah Arsenal akan terbuka untuk kehilangan pemain muda itu. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mengontraknya, tetapi di bawah Mikel Arteta, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk tampil di Premier League. Arsenal ingin tukar Nicolas Pepe dengan Dejan Kulusevski. The Gunners terus dikaitkan dengan Dejan Kulusevski.
Tuto Juve melaporkan jika Arsenal mengusulkan pertukaran dengan Nicolas Pepe. Namun, laporan itu menambahkan bahwa Juventus telah menanggapi kabar tersebut dan mereka dikatakan tidak tertarik. Juventus hanya akan menerima uang tunai di mana si Nyonya Tua memintanya setidaknya 35 juta euro. Melihat performa Nicolas Pepe yang tak kunjung berkontribusi besar sejak bergabung ke Emirates Stadium, sepertinya sudah waktunya untuk manajemen Arsenal segera menjual pemain asal Pantai Gading tersebut. Tentu biaya yang diminta Juventus untuk Kulusevski akan cukup mudah dipenuhi oleh Josh Kroenke. Mengingat, ia baru saja mengatakan siap untuk kembali melakukan transfer besar. Kulusevski sendiri dinilai mampu menggantikan peran Pepe dan membantu Arsenal bersaing di Big Four Premier League. Arsenal disarankan rekrut Van de Beek dari Manchester United. Karir Van de Beek bersama Manchester United tak berjalan mulus. Hingga kini, Ole Gunnar Solskjaer masih belum memberinya kesempatan bermain secara reguler di tim utama Setan Merah. Van de Beek pun diyakini akan memilih untuk hengkang pada Januari nanti. Mantan pemain Arsenal Kevin Campbell merasa bahwa Arsenal bisa memanfaatkan situasi ini dengan membawanya ke Emirates Stadium. Saya hanya menginginkan yang terbaik untuk Arsenal, dan saya yakin Van de Beek bisa bermain jika diberi kesempatan. Anak itu bisa bermain, dia ingin keluar, Anda tidak pernah tahu, mungkin mereka meminjamkannya ke Arsenal, ujar Campbell kepada The Highbury Squad. Kevin Campbell sendiri sangat memuji kemampuan yang dimiliki Van de Beek. Ia menilai jika Van de Beek mampu bermain baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Arsenal dirasa akan terbantu dengan kehadiran sang pemain. Apalagi, Arsenal saat ini tengah krisis pemain tengah, lantaran Partey dan Saka sedang dalam masa pemulihan cedera. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia.